لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Adalah sahabat yang mulia bernama Umar ibnul Khattab. Beliau sampai menangis minta kepada salah seorang sahabat Nabi saat Nabi baru meninggal dunia. Dia ikut terus kepada sahabat ini. Orang-orang pada heran, ada apa dengan Umar? Sejak Rasulullah meninggal, Umar selalu ikut dengan sahabat ini. Kadang-kadang sambil nangis. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata sewaktu Rasulullah akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu gulungan kertas yang terbuat dari papirus. Di dalamnya tertulis nama-nama orang. Pesan Rasulullah di hadapan Umar bin Khattab kepada sahabat yang ini, kamu ini ada rahasia. Di dalam gulungan ini ada nama-nama orang munafik. Kamu simpan. Tidak boleh kamu umumkan kepada siapapun nama-nama yang ada di dalamnya. Jangan sampai bocor. Kamu baru boleh umumkan kalau salah seorang di antara yang ada namanya di dalam meninggal dunia, baru kamu katakan pada orang banyak bahwa si fulan namanya ada. Maka jangan disolatkan, jangan dimandikan, jangan disolatkan, jangan dikafani dengan cara Islam, dan tak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Sahabat ini mengambil gulungan wasiat ini dari Rasul. Umar ada. Umar bertanya-tanya di hatinya, saya lebih kuat fisik, saya lebih mampu menjaga wasiat ini, tapi kenapa bukan ke saya Rasul titipkan? Enggak ada orang yang berani macam-macam dengan saya, tapi kenapa bukan ke saya? Jangan-jangan, nah ini Umar ya, jangan-jangan nama saya ada di situ. Setelah Rasulullah meninggal, Umar ikut terus dengan sahabat ini. Sesekali beliau merayu, yuk kita kongsi, saya dampingi engkau, saya jadi bodyguard engkau untuk melindungi isi surat itu, tapi kasih tahu saya siapa-siapa saja di dalamnya. Sahabat ini berkata, engkau sudah dengar langsung dari Rasulullah, tidak ada seorang pun yang boleh tahu kecuali saya. Orang hanya tahu setelah ada namanya tertera di dalam dan orang itu meninggal, baru orang banyak boleh tahu. Maaf, hai Umar, saya tidak akan beritahukan kepada engkau. Sampai pada puncaknya Umar sambil menangis berkata kepadanya, kalau begitu oke, cukup engkau beritahu saya, adakah nama Umar di dalamnya? Itu yang dia mau, Pak. Ada enggak nama Umar di dalamnya, biar hati ini tenang. Maka sahabat itu berkata, baik, namamu tidak ada di dalam sini. Maka Umar pun menangis bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia tidak termasuk di antara orang yang namanya tertulis di dalam. Karena pesan Nabi di dalamnya adalah nama-nama orang munafik. Kalau dia meninggal, jangan dimandikan, tidak boleh dikafani, dan jangan disolatkan, apalagi dikuburkan di pekuburan orang Islam. Maknanya apa ini kaum muslimin? Dianggap apa ini? Dianggap dan Allah memang mengharamkan, la tusalli ala ahadin minhum mata abada.
jangan pernah engkau solatkan siapapun orang munafik kalau dia mati selama-lamanya. Sampai hari kiamat kalau ada orang munafik mati, jangan pernah disolatkan. Masalahnya kaum muslimin, kita tidak boleh sembarang menuding-nuding orang. Si anu munafik, si anu munafik. Masalahnya konsekuensi hukumnya berat. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengumpulkan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Lebih daripada 32 sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Apabila sifat-sifat ini ada, yang boleh mengumumkan kemunafikannya tidak boleh individu, tapi harus atas nama ulama yang bersepakat bahwa si fulan munafik haqqan. Dan ini siapa yang akan memikul tanggung jawab ini sekarang? Tidak ada. Oleh karena itu kaum muslimin, cukup kita mempelajari sifat-sifat mereka, lalu awasi diri dan jangan sibuk nyenterin orang lain. 1, 2, 3, nomor 3 ada sama si anu, 4, 5, 6, 7 sama si anu. Semua yang dipelajari dari sifat-sifat orang munafik, periksa diri masing-masing. Kaum muslimin, sederhana pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, kami akan menceritakan perjalanan penelisikan seorang tabi'in, murid Abdullah ibnu Abbas, namanya Ibnu Abi Mulaikah. Didapat dalam kitab Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Muqaddimah Al-Iman. Apa kata Ibnu Mulaikah, muridnya Abdullah ibnu Abbas? Saya sudah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Seluruh sahabat itu saya dapatkan memiliki 4 persamaan. Seluruh sahabat itu saya temukan memiliki 4 persamaan. Semoga Bapak Ibu setelah mendengarkan apa 4 persamaan para sahabat ini, dan bisa nggak kita seperti mereka? Kayaknya bisa, Pak. Coba Bapak lihat sebentar lagi ya. Seluruh sahabat yang pertama merasa iman mereka masih lemah, belum kuat. Kedua, seluruh sahabat menyangka amalnya masih sedikit. Dan yang sedikit itu pun belum tentu Allah terima. Seluruh sahabat. Yang ketiga, seluruh sahabat senang, bahagia, bersyukur kalau ada yang menegur, kalau ada yang nasehatin, kalau ada yang menyebutkan aib dan cacatnya. Dia akan introspeksi diri. Kalau memang kebetulan dia tepat seperti yang dinasehatkan, dia akan robah, dia tobat pada Allah. Dia senang dan bersyukur pada orang yang menasehatinya. Ini seluruh sahabat. Ya. Yang keempat, seluruh sahabat Nabi tidak yakin dan hampir-hampir tidak percaya bahwa dirinya selamat dari sifat-sifat munafik. Ya kayak Umar tadi. Umar bin Khattab menyangka dia salah seorang di antaranya. Padahal Bapak Ibu tahu kan, Umar bin Khattab salah satu di antara orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, termasuk Umar bin Khattab. Tapi coba lihat, Umar lupakan status dia yang pernah disampaikan Nabi bahwa dia pasti masuk surga. Dia curiga jangan-jangan dirinya salah satu di antara orang munafik. Ini bukti kebenaran pernyataan Ibnu Abi Mulaikah. Saya bertemu dengan 40 sahabat, seluruhnya memiliki 4 persamaan. Ulangi lagi Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh sahabat Nabi menyangka imannya masih lemah. Kalau ada yang menyangka imannya udah kuat, udah mantep, udah kokoh, awas. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi menyangka amalnya masih sedikit. Dan yang sedikit itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Sehingga akibatnya apa? Mereka nafsu terus untuk melakukan amal yang baru. Semoga yang ini yang nanti akan diterima oleh Allah. Setelah dia kerjakan, dia anggap belum tentu ini Allah terima. Sehingga dia nafsu lagi untuk amalan yang baru. Sehingga nafsu mereka untuk tahajud, nafsu mereka untuk duha, nafsu mereka untuk zikir, nafsu mereka untuk baca Quran, nafsu mereka untuk berinfak, bersedekah. Nggak pernah putus-putus, Pak. Sebab apa? Yang lama nggak dianggap. Yang baru ini yang menjadi harapan.
Ketiga, seluruh sahabat Nabi kalau ditegur senang, bersyukur. Dan ini ditiru akhirnya oleh anak-anak para sahabat yang disebut dengan tabi'in. Dan cucu-cucu sahabat yang disebut dengan tabi'in. Coba lihat contoh. Hasan Al-Basri. Suatu ketika murid-muridnya menyampaikan kepada beliau bahwa si fulan telah menyebutkan keburukan syekh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ya, betul seperti itu? Iya syekh. Oke, temani saya ke pasar. Syekh ini beli karung pak. Syekh Hasan Basri beli karung. Habis itu beli gandum. Habis itu beli beberapa souvenir, hadiah. Dan dibawa ke rumah yang mengkritiknya. Ya, diketuk pintu rumahnya. Dibuka, pucat orang yang buka pintu rumah ini. Kenapa? Ulama besar, syekh besar sedang berdiri di hadapannya. Dan ini orang sering jadi bahan buah bibirnya. Yang enggak jelek, yang jelek-jelek daripada syekh ini sering disebut kemana-mana. Apa kata Syekh Hasan Basri? Saya berterima kasih kepada engkau. Engkau tunjukkan kepada saya aib saya. Engkau tunjukkan kepada saya kekurangan saya. Ini hadiah saya untuk engkau. Subhanallah pak. Kalau orang sekarang gimana? Perang pak. Ente ya orangnya ya, akan begitu kan? Jangan sirik loh jadi orang, kan begitu. Kalau orang sekarang pak, tapi ini coba lihat. Tipe sahabat, tabi'in, Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Yang keempat, seluruh sahabat sangat yakin belum tentu pada dirinya aman dari sifat-sifat munafik. Baik. Dan saya, kata Ibnu Abi Mulaikah berikutnya, saya sudah bertemu dengan orang-orang munafik se-Madinah dan yang di luar Madinah. Saya lihat sifat mereka sama dalam 4 hal. Dan 4 hal ini bertolak belakang 100% seluruhnya dari yang sifat-sifat sahabat. 1, seluruh orang munafik gembar-gembor kesana kemari dan sangat yakin imannya udah kokoh seperti batu karang di tengah laut. Ini gaya orang munafik loh pak. Kalau ada orang yang menyangka imannya kokoh setegar batu karang di tengah laut, awas. Awas. Bukan tipe sahabat, bukan tipe orang beriman yang haqqan. 2, seluruh orang munafik yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah menyangka amalnya udah banyak. Dan amalan itu Allah terima, nanti dia berat timbangan amal solehnya di hari kiamat. Dan dia yakin sangat bahwa dia pasti masuk surga. Waduh, ini orang munafik. Sehingga Allah membongkar hakikat mereka dalam Al-Quran. Kalau nanti ada hari kiamat dan ada surga neraka, kami pasti masuk surga, kata mereka. Pede amat pak. Ya. Nah orang macam ini berdampak loh pak. Nganggap amalnya yang lalu itu udah banyak, kemudian semuanya Allah terima, akibatnya bukaan kesempatan amal baru nggak semangat, betul nggak? Yang lama aja belum tentu habis, kan begitu? Saya udah bangun masjid di Anu, padahal baru bantu tempat wudhunya doang, udah gembar-gembor sana sini, padahal baru bantu kubahnya doang, itu pun diiklankan seprovinsi. Nah, dia baru haji. Entah ngapain dia beri tanah suci sana, pokoknya dia pulang udah bergelar Pak Haji, seolah-olah itu udah garansi masuk surga. Afwan ini kaum muslimin, ya. Orang munafik yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah menyangka amalnya ada banyak dan yang mereka sangka itu sudah diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, salah satu ciri orang yang merugi dunia akhirat adalah orang yadhkuru hasanatihil madiyah. Dia mengingat-ingat kebaikan-kebaikan masa lalu yang pernah dia buat. Wala yadri aqubilat amruddat. Dan dia nggak tahu apakah amalan itu Allah terima atau Allah tolak. Dia kan nggak tahu. Emang pernah datang malaikat kepada kita, congratulations for you my brother. Hah? Selamat, amalan-amalan ente semuanya diterima oleh Allah. Kan nggak pernah datang malaikat pencatat amal kan, beritahu kepada kita. Tapi orang munafik kayak pede amat bahwa sesungguhnya amalnya Allah terima semua.
Nah maaf nih, Allah membongkar hakikat amalan orang munafik. Rata-rata mereka kalau beramal itu riya. Orang munafik rata-rata kalau beramal itu kalau nggak akan dipublikasikan, dia nggak akan berselera untuk beramal. Kurban, dia pengen bagaimana kurban dia itu dipublikasikan. Kalau dia nyumbang untuk masjid, mau berapa dia nyumbang harus dipublikasikan, nama dia harus besar. Kalau perlu pakai radio, pakai koran setempat. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Mereka sering ria kepada manusia. Ini gaya amal orang munafik. Lihat aja Pak. Orang yang kalau sholatnya sendirian, pak puk pak puk pak puk pak puk pak. Tapi kalau sholatnya di depan orang, Allah, Masya Allah. Tapi kalau sendirian, tuk tak tuk tak tuk tuk, cepat Pak. Itu pun udah ujung-ujung waktu. Udah mau masuk waktu sholat lain baru dia sholat, cepat banget. Idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau mereka mau sholat pasti malas-malasan. Berjemaah tuh alergi. Sholatnya pun di rumah. Itu pun sholatnya papu. Assalamualaikum. Nggak ada zikir-zikir, nggak pakai, nggak laku zikir. La haula wala quwata illa billah. Dan dia menyangka amal itu udah Allah terima. Amal kayak gitu Allah terima. Waduh, Masya Allah. Yang ketiga, seluruh orang munafik yang saya jumpai, kata Ibnu Abi Mulaikah, tersinggung, marah, sakit hati kalau ada yang negur. Kalau ada yang negur, ente jangan buruk sangka lah. Oh, buruk sangka bilang. Kita nasehatin dia. Lalu apa katanya? Ente sirik kan orangnya. Udah urus diri ente sendiri. Bukannya dia syukron. Terima kasih banyak wahai saudaraku, engkau telah selamatkan aku. Karena coreng arang yang ada di pipi saya nggak akan bisa kelihatan kecuali kalau ada cermin di luar sana, ya kan? Cermin itulah saudara kita. Kalau dia ngasih tahu, bersyukurlah kepada Allah, terima kasih sama dia. Ini karakter orang beriman. Kalau orang munafik enggak, dia marah, jangan sirik ente. Ya, padahal ada cabai nyelip di sini Pak. Lah kan dia nggak nampak, tapi kalau dia ketawa orang lain kan jadi nggak sedap ngelihat. Ketika ada yang negur, dia marah pada orang ini. Bener apa enggak nih orang sebenarnya? Enggak, tapi orang munafik kayak gitu. Pantang ditegur. Apalagi kalau yang negurnya lebih kecil dari dia. Apalagi kalau yang negurnya level anak buahnya. Dia yang gaji, dia yang mau negur. Ente siapa? Berani-berani negur aneh. Aneh udah doktor, ente SD juga kagak tamat. Ya nggak jadi kalau gini Pak gayanya. Tapi orang munafik begitu loh. Orang munafik perantang dinasehati, apalagi oleh anak asuh, anak dia sendiri yang baru tamat pulang pondok, yang baru di Timur Tengah umpamanya kan, pulang-pulang udah menegur atau ngelurusin si bapak. Bapak marah, duluan saya makan asam garam daripada kamu ya. Jangan coba-coba nasehatin saya kamu. Tak tendang kamu nanti. Kaum muslimin, orang munafik pantang dinasehati, marah kalau ditegur. Kebalikan nggak dengan sahabat? Kebalikan Pak. Jadi afwan ini kaum muslimin, kebanyakan orang-orang munafik itu memang tidak mau ada yang menegur. Nah kalau ada yang menegur, harus yang levelnya di atas dia. Komandannya, bosnya, majikannya, atasannya, harus di atas dia levelnya. Itu pun dia, iya pak, di depannya aja. Ntar di belakang balik lagi seperti biasa. Masya Allah. Ini yang ketiga kaum muslimin. Coba ya Bapak Ibu, kita cek diri masing-masing. Kira-kira kena di mana nih? Saya suka kalau pengajiannya ada yang kena. Ketika ada yang kena berarti dia terobati. Dengan cara itu dia akan menyembuhkan dirinya. Astagfirullah, Ustadz ini sudah menegur saya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya nyampaikan judul ini nggak ada yang mesen loh. Temanya ini malam, nggak ada yang pesen. Pak Ustadz nanti tolong sampaikan kayak gini ya. Enggak. Lidah saya titipkan pada Allah biar dia mengalir sebagaimana adanya. Saya paling jarang mempersiapkan tema dan judul mau ngaji di mana. Saya serahkan pada Allah, mengalirnya di judul apa? Tafadhol. Kalau perlu kadang-kadang saya sudah siapkan temanya ini, duduk di atas Pak udah berubah. Udah mengalir saja. Inilah yang namanya saya titipkan diri saya, lidah saya, hati saya kepada Allah. Allah mau arahkan kemana. Nanti akan ada yang terobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, seluruh orang munafik yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah merasa sangat aman pada dirinya, tidak mungkin ada sifat nifak. Nggak mungkin. Aneh nih, dikatakan bahwa sifat-sifat munafik begini bukannya untuk dirinya, Pak. Dia lihat 1 2 3 4 5 sampai 32 itu dia baca nomor 1 2 3, nomor 3 ada sama si anu nih. 4 5 6 nomor 6 ada sama si anu. Dirinya sendiri nggak pernah dia pelajari. Ada nggak pada dirinya? Selama orang itu benar-benar beriman, dia curiga pada dirinya dan dia tidak mau sibuk dengan orang lain. Tapi kalau kalau dia adalah orang munafik, dia sibuk melihat orang lain, dan dia tidak pernah mau melihat kepada dirinya. Tapi kalau ada orang yang negur, Pak, nomor 7 kayaknya sama Bapak nih, kurang ajar kamu ya. Ketika dia mengatakan, Pak, nomor 9 kayaknya agak-agak mirip dengan sifat Bapak nih, kurang ajar kamu ya. Kamu mempermalukan saya. Bukan mempermalukan sebenarnya, tapi ini karakter orang munafik. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sifat nifak kita berhati-hati, Pak. Nifak itu ciri kasarnya, kata Rasulullah, ada 5 ciri kasarnya. Ada 5. Yang pertama, kalau ngomong banyak bohong. Ketahuan banget, jangan ngomong deh sama dia, kenapa suka bohong. Itu udah terkenal di mana-mana. Ya. Yang kedua, kalau janji sukanya mungkir. Udahlah, kalau janji sama dia jangan pernah berharap. Kan gitu, udah lengket status itu sama beliau. Kalau dia udah janjian dengan beliau jangan pernah berharap, berarti ini 2. Yang ketiga, kalau diberi amanah mesti khianat. Nggak ada amanah yang akan dijaganya, yang akan dirawatnya, khianat melulu. Yang keempat, apabila dia diangkat untuk menjadi pemimpin, maka janji-janjinya sebelum menjadi pemimpin semuanya nggak ketemu setelah dia jadi pemimpin. Ini yang keempat. Yang kelima, kalau dia sudah marah sama seseorang, kalau dia sudah benci sama seseorang, idza khosama fajara. Dia nggak tanggung-tanggung. Pokoknya gimana orang ini, kalau kata orang Padang, cido de inyong. Apa itu cido? Cida, Pak, bahasa Indonesianya. Ya, gimana orang ini bisa mencret sama dia? Nggak peduli dosa apa yang dia buat, pokoknya orang ini menderita gara-gara berurusan dengan dia. Jadi orang munafik, kalau sudah ada dia benci sama seseorang, dia akan sewa tukang pukul. Dia akan datangi tukang sihir. Dia akan lakukan apapun makar untuk menjerumuskan orang itu yang dia benci itu, untuk menjatuhkan, kalau perlu masuk penjara, kalau perlu mampus sekali. Ini gaya orang munafik, Pak. Idza khosama fajara. Jika ia sudah benci pada seseorang, dia sudah memusuhi seseorang, dia akan sakiti orang itu dengan berbagai macam apapun cara, mau dosa kecil, mau dosa besar, pokoknya orang itu harus ngerasakan. Tahu rasa lu ya berurusan sama gua. Kan gitu, Pak. Dan ini gaya orang munafik. Jadi unsur kasarnya itu ada 5 kelihatan. Kalau yang 5 ini kumpul semuanya, kata Rasulullah, kana munafiqan khalisa, adalah dia munafik sejati. Kalau 5-5-nya udah ngumpul semua. Tapi kalau masih 1-2 yang ada pada orang itu, belum boleh dikatakan munafik. Fihi khoslatun minan nifaq. Pada dirinya sudah ada 1-2 sifat dari sifat-sifat munafik. Nah, mesti cepat dirawat, diobati. Kalau enggak, lihat surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun faza marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka sudah ada maradun, 1 bibit penyakit. Kalau enggak diobati, fazadahumullahu marada. Allah biarkan penyakit itu terus bertambah. Nambah lagi 2. Nambah lagi 3, nambah, akhirnya sempurna. Dia sudah kronis, sudah stage 4, sudah tingkat kronis, susah tidak disembuhkan. Gimana mau menyembuhkan? Dinasihati dia marah, dan dia merasa dirinya paling benar. Udah susah macam gini, Pak. Udah levelnya itu level iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Nggak mungkin dia nasihatin saya. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, iqbalil haqqa
walau kana min shaghir. Anak kecil ngomong tapi kebenaran yang disampaikannya terima. Dalam Islam kan begitu Pak ya. Begitu juga ungkapan beliau yang lain, iqbalil haqqa walau kana min fasik, wa fi riwayah walau kana min fajir. Kalau itu benar walaupun yang ngomong orang fasik, orang fajir, terima. Nah kalau orang munafik, maaf dia lihat dulu siapa yang ngomong. Siapa yang ngomong? Alah, orang macam ente nggak pantas ngomong dengan saya. Padahal disampaikannya kebenaran, ayat yang dibacakannya, hadis yang dibacakannya. Pak, ini ayat loh Pak. Terserah mau ayat mau apa, telen tuh ayat sama lo. Dia nggak peduli Pak, mau hadis dibacakan nggak dihargainya. Padahal wajibnya dia memuliakan ayat, dia memuliakan hadis. Terserah ya siapa yang menyampaikan. Maaf ini Bapak Ibu, cara berpikir kita yang sahih, yang benar. Maaf, telur bebek, telur ayam, itu telur nggak? Kita makan nggak? Kita kan nggak perlu kulitnya kan? Isinya steril. Kita rebus, telur rebus. Kita goreng, telur dadar. Ya, kita aduk dengan adonan ini jadi kue. Ya kan? Dari telur loh. Kita terima telurnya. Jangan pernah mikir dari mana nih telur keluar. Dari mana keluarnya? Dari mulut bebek, mulut ayam, atau dari pantatnya? Dari pantatnya, ya kan? Lah pantatnya itu tempat keluar apa biasanya Pak? Khalas, jelas. Keluar bulat, putih. Karena telur kita ambil dan ditinggalkan pantatnya, betul nggak? Begitu pada hakikatnya kebenaran, selama itu benar, yang disampaikan benar, terima walaupun yang ngomongnya nggak benar. Prinsipnya kan begitu. Khalas kaum muslimin. Tapi orang munafik, maaf ya, dia terlalu sok suci, maunya yang ngomong tuh yang kayak malaikat dah, pokoknya nggak ada salah. Maunya yang ngomong tuh persis seperti idealisme yang ada dalam pikirannya. Kalau ngarapin gitu seperti itu, ulama mana di dunia ini yang suci? Apapun ulamanya tetap juga manusia. Nabi Muhammad berapa kali turun ayat negur beliau? 8 kali Pak. Salah juga tuh Nabi, walaupun dia maksum, salah turun ayat negur. Lah itu Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bagaimana dengan ulama-ulama? Seperti kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ulamanya imamnya para ahli hadis. Beliau mengatakan, kalau seluruh ulama ditinggalkan karena ada kesalahannya, maka tidak ada yang pantas dia dengarkan dari ulama manapun di dunia ini. Karena mana ada ulama yang nggak salah-salah, itu mana ada. Ya kan Pak ya? Mana ada ulama yang nggak salah-salah. Sedangkan orang bergelimang dengan dosa dan maksiat tapi dikatakannya benar, terima. Itu bentuk tunduknya kita kepada kebenaran. Siapapun yang menyampaikan. Maka dengan ini Bapak Ibu, saya sangat-sangat tidak merespon dan sangat tidak suka dengan akhlak orang yang menghujat ulama hanya dengan 1-2 kesalahan ulama itu lalu melupakan kebaikan-kebaikan ulama yang lain. Ini sangat tidak baik, apalagi diumumkan di publik. Si fulan jangan dengarkan pengajiannya karena dia pernah ngomong kayak gini. Ya Allah ya Rabbi. Sekali lagi saya katakan, mana ada ulama yang suci di bumi ini? Nggak ada. Selagi dia ulama ahlus sunnah wal jamaah, dia mengusung Al-Quran dan sunnah. Ada 1-2 dia kepleset, itu nandakan dia manusia. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam adalah biang daripada salah, lupa, khilaf. Dan sebaik-baik orang yang khilaf, sebaik-baik orang yang lupa dan salah adalah yang taubat pada Allah. Kan begitu? Silakan baca ulama manapun yang Bapak baca, bahkan Imam Syafi'i, rujukan kita di Indonesia mazhab Syafi'i. Fatwa-fatwa beliau di Irak saat beliau pindah ke Mesir, fatwa beliau di Irak itu disebut dengan fatwa qadim, qaulul qadim, perkataan lama. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir, perkataan-perkataan fatwa-fatwa beliau yang dulu di Irak banyak dia delete. Banyak dihapusnya dengan fatwa baru. Ya. Tentu saja kita tidak akan memfitnah Imam Syafi'i. Apaan nih Imam Syafi'i nggak komitmen? Dulu ngomong kayak gini, sekarang gini. Ini menandakan apa? Imam Syafi'i jujur, dia adalah orang yang tunduk kepada proses sunatullah. Segala sesuatunya berproses. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Makanya saya juga dalam ceramah mencoba meneladani ini Bapak Ibu. Bapak-bapak, apabila suatu hari saya ketahui apa yang saya sampaikan ini salah, saya akan ralat kembali dan saya tidak akan malu-malu menyampaikan bahwa saya salah.
Saya berprinsip begitu, Pak. Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan malu-malu mengatakan maaf, la adri, saya nggak tahu. Itu lebih selamat bagi saya dan lebih menyelamatkan Bapak daripada saya sembarang jawab supaya kelihatan saya keren. Apapun yang ditanya saya jawab semuanya. Padahal saya sesat dan saya menyesatkan. Tirulah Imam Syafi'i, tirulah ulama-ulama yang lain. Ketika mereka salah, mereka tidak malu-malu menyalahkan dirinya. Pesan terakhir Imam Syafi'i sebelum beliau meninggal dunia, jangan kalian berpegang erat-erat dengan fatwaku, karena belum seluruh ilmu sampai kepadaku. Bila suatu hari kelak kalian mendengarkan ada hadis yang sahih, hadis itu ternyata bertentangan dengan fatwaku, tinggalkan dan tanggalkan fatwaku, ambil hadis yang sahih itu, karena itulah mazhabku. Ya. Jadi Imam Syafi'i tidak mengajarkan para pengikutnya fanatik kepada dirinya, tapi fanatiklah kepada dalil yang sahih. Begitu. La afwan, orang munafik nggak mau ada orang yang pelin-pelan menurut dia berubah. Sekarang dia ngomong begini, nanti dia ngomong kayak gitu. Kalau ulama yang jujur, dia akan jujur mengatakan, dulu saya salah berfatwa, yang fatwa sekarang adalah begini. Ini dalilnya, ini dalilnya. Tapi orang munafik nggak mau. Padahal ini hanyalah cover dari orang munafik untuk nggak mau ngaji. Alasannya apa? Allah, yang disampaikannya cuma itu doang. Hanya kemasan dan cara nyampaikannya aja yang beda-beda. Saya udah tahu semua kok. Itu gaya orang munafik loh tuh, Pak. Kalau diajak ngaji, terus saja lah. Asal diajak ngaji, teruslah. Dululah. Yang disampaikannya itu aja sudah tahu semua. Padahal orang beriman itu, Pak, haus terus. Haus terus. Apalagi datang guru yang baru, yang direkomendasikan oleh pengurus, dan guru ini sudah ada ceramahnya di mana-mana, umat suka mendengarkannya. Afwan sekali lagi, kalau orang munafik nggak suka, ngapain datangkan guru jauh-jauh? Guru yang dekat-dekat aja masih banyak yang belum didengerin. Harusnya dia bersyukur. Kalau dulu nimba ilmu, Pak, kita yang jalan ribuan kilo, bener nggak? Habiskan harta sekian ribu kilometer, dihabiskan perjalanan, habiskan harta untuk mendapatkan seorang guru. Sekarang guru bisa kita datangkan. Setelah datang dia yang nggak datang. Ada apa ini sebenarnya? Maaf, hanyalah orang-orang munafik yang berprinsip lebih baik saya tidak mendengarkan pengajian daripada kalau saya dengar makin banyak saya tahu, makin banyak saya buat dosa. Karena saya kalau sudah tahu saya jadi berdosa. Bagus saya nggak tahu. Ada nggak dengar istilah macam gitu, Pak? Makin banyak ngaji, makin banyak tahu. Lalu karena berbuat dalam keadaan tahu jadi berdosa. Kan kalau berbuat sementara kita nggak tahu nggak berdosa. Baik kan nggak tahu. Setuju, Pak? Hah? Waduh. Kalau prinsip ini diterima, Pak, sepi pengajian di mana-mana. Sepi. Kenapa? Lebih baik nggak tahu. Karena bila nggak tahu kita kerjakan nggak berdosa. Asli itu adalah gendangnya setan. Padahal agama mengharamkan tidak tahu. Dan Allah tidak terima alasan aku nggak tahu, ya Allah mohon beri aku uzur. Untuk apa dua bola matamu aku ciptakan dan engkau bisa membaca? Untuk apa dua telingamu saya ciptakan dan engkau bisa mendengar? Untuk apa akal dan hatimu saya beri dan engkau bisa memahami? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kamu tidak tahu tidak akan diterima oleh Allah. Alasan saya tidak tahu, ya Allah. Kedua matamu untuk apa saya ciptakan? Kan untuk cari tahu. Kamu bisa membaca, kamu bisa mentalaah, kamu bisa mentadaburi. Kedua telingamu saya ciptakan untuk bisa mendengar. Kamu kan bisa mendengarkan pengajian. Apalagi zaman sekarang, Pak. Buka radio bisa dengerin. Buka TV streaming bisa ikut mendapatkan ilmu. Nggak ada alasan untuk nggak tahu, Tuhan Allah nggak terima. Makanya Allah berfirman, laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum
adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Neraka jahanam aku siapkan nanti dan akan dipenuhi isinya oleh jin dan manusia. Mereka-mereka yang punya otak dan hati tapi nggak dipakai untuk mempelajari agamaku. Mereka punya telinga, kedua mata yang bisa melihat tapi tidak membaca ayat-ayatku. Mereka punya dua telinga bisa mendengar tapi tidak mendengarkan apapun yang berkaitan tentang ayat-ayatku. Ulaika kal an'am, mereka mirip seperti binatang. Coba aja lihat binatang. Binatang punya mata bisa melihat nggak? Tapi pernah lihat binatang baca Quran? Binatang punya telinga bisa dengar nggak? Pernah nggak dengar ada binatang duduk di majelis pengajian? Ada seekor kambing, seekor ayam, nggak pernah. Makanya Allah mengistilahkan mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang nggak punya otak, tapi masih santun, masih santun, masih mau dilatih, masih mau mengindahkan peraturan. Kalau di pagar dia tidak akan mau mendobrak pagar lah. Orang bagaimanapun dipagarinya, dia habisin juga di seberang sana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali kepada konsep tadi. Beginilah tipe orang beriman kayak para sahabat. Dan ini tipe orang orang munafik seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Saya ringkas, orang munafik yang pertama merasa imannya sudah kuat. Yang kedua, orang munafik merasa amalnya sudah banyak. Dan akibatnya apa? Sekali lagi, akibatnya malas untuk menambah amal yang baru. Yang dia ingat yang lama-lama terus. Yang ketiga, orang munafik tersinggung, marah kalau ada yang negur. Yang keempat, orang munafik merasa dirinya steril dari sifat-sifat munafik. Enggak mungkin ada pada saya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini renungan di malam hari ini. Diperpanjang bisa panjang sih, tapi saya khawatir mengganggu qiyamul lail Bapak nanti tahajud. Kalau Bapak Ibu ingin diskusi, tanya jawab dengan saya, silakan. Paling saya kasih 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Secara munafik tentunya ini sudah ada di masyarakat kalau tanda-tanda seperti itu. Nah ini kan semacam budaya rasionalisasi sehingga seolah-olah itu bukan munafik, padahal itu munafik. Nah bagaimana itu mengantisipasi itu sehingga ini sebagai momen untuk berubah, moment of change sehingga ini berubah. Bagaimana kita merubah itu? Sementara di masyarakat itu muncul rasionalisasi, seolah-olah itu benar, padahal itu sudah menyimpang. Rasionalisasi. Yang kedua, jangan sekali-sekali kita bicara guru, tetapi murid lah. Karena murid tadi apa yang disampaikan Ustaz, hampir-hampir mirip. Kita harus belajar dan belajar. Tapi kalau kita udah bicara guru, maka tidak mau belajar lagi. Nah ini mungkin itu yang dimaksud tadi Ustaz sampaikan. Mungkin bahasa saya, kita jadilah murid terus dan belajar maksudnya begitu. Tapi kalau kita merasa menjadi guru, maka kita tidak mau belajar lagi. Karena perubahan-perubahan ini bisa diantisipasi sehingga kami nanti akan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan sehingga munafik itu akan secara perlahan bisa dikikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu di antara materi pengajian yang langka dibedah di publik, di TV, di radio, di koran, salah satu yang paling langka dibedah itu Pak, tentang sifat-sifat munafik. Sehingga akhirnya kaum muslimin umat Nabi Muhammad enggak waspada. Padahal ini adalah sifat munafik, ini sifat munafik, ini sifat munafik. Tahu nggak Bapak? Ini sifat pernah saya bahas hampir beberapa bulan di kota saya di Pekumbuh Pak. Banyak yang kesenggol Pak. Banyak yang kena. Banyak sekali yang kena. Ini yang menjadikan para ulama dan dai takut menguraikan tentang sifat-sifat munafik. Padahal wajib disampaikan. Saran saya sampaikan, tapi jangan singgung nama orang. Sampaikan sifat munafik dalam Al-Quran gini. Dan jangan tunjuk orangnya. Lihat tuh si fulan, itu nggak boleh. Kecuali kalau fulannya udah mati dan mereka adalah cerita dalam sejarah seperti Abdullah bin Ubay, kan jelas kan? Yang memang gembong-gembong munafik ya ceritakan. Kalau orang yang masih hidup sekarang diceritakan, sementara dia punya fans, akan terjadi kegaduhan dan terjadi perang. Nah kaum muslimin, saran saya kepada dai dan ulama, sampaikanlah. Sampaikan tanpa menyebutkan nama orangnya.
Ya, sedangkan Nabi sampai beliau meninggal pun nama orangnya nggak disebutkan, tetap dirahasiakan dalam secari kertas wasiat. Saking hati-hatinya Nabi Muhammad SAW jangan sampai terjadi kegaduhan publik karena ada nama-nama tokoh-tokohnya yang disebutkan secara vulgar. Kecuali sekali lagi sepakat ulama mengatakan fulan munafik. Jadi sekali lagi kaum muslimin, rasionalisasi tadi seolah-olah ini benar, padahal ini tidak benar. Ini akhir zaman, Pak. Akhir zaman Nabi mengatakan semua dibalik. Orang jujur dianggap dia pendusta, orang amanah dianggap dia khianat. Semuanya serba dibalik sekarang, Pak. Kebenaran dia akan dipolitisir sedemikian muka, sedemikian rupa sehingga kebenaran seolah itu yang salah. Tolong hargai orang yang tidak berpuasa. Minoritas yang nggak puasa itu tolong dihargai. Lah mayoritas yang puasa nggak usah dihargai. Ini kan dibalik itu namanya. Hah? Jangan ganggu orang yang main petasan. Dia punya hak azazi. Orang yang takbiran, orang yang azan jangan keras-keras nanti mengganggu orang yang hidupkan petasan, nggak kedengaran petasannya. Waduh, masya Allah, ini zaman udah sableng. Dibalik semuanya sekarang ini, yang benar dianggap seperti penjahat, sementara penjahat diangkat menjadi pahlawan. Ini zamannya, ini zaman fitnah. Kalau Bapak dengarkan kajian akhir zaman dari saya, ini periode keempat loh Pak. Periode keempat di mana periode ini adalah kaki tangan Dajjal berkuasa penuh. Media-media berpihak untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Luar biasa kaum muslimin. Sudahlah, saya rasa betul kata Nabi, di akhir zaman umatku akan terpisah menjadi dua kelompok besar. Fustatu iman la nifaqa fi. Kelompok keimanan yang tidak ada bercampur munafik sedikit pun. Fustatu nifaq la imana fi. Fustat kelompok kemunafikan yang tidak ada sedikit pun keimanannya. Jadi kita nanti di akhir zaman ini milih ke kelompok mana? Saya yakin nurani dan hati insting Bapak Ibu sekarang ini hidup. Mengetahui ini benar adalah benar, ini salah adalah salah. Dan Bapak mau pilih pihak kemana? Kalau pihak ke sini bagaikan menggenggam batu bara yang menyala. Bersama orang-orang beriman yang tidak ada kemunafikannya. Sementara berpihak kemari, coba Pak, masukkan anaknya ke tahfiz Quran ciri-ciri teroris. Masukkan anaknya ke tahfizul Quran ciri-ciri keluarga teroris. Apabila wanita sudah mulai pakai jilbab yang syar'i yang dalam, awas, ciri-ciri teroris sudah mulai ada. Jenggotan, teroris. Sementara yang tatoan, gaul. Ini udah kebalik loh Pak. Anaknya hafiz Quran mulai dicurigai nih. Siapa-siapa yang hafiz Quran nih, teroris. Kan kebalik Pak. Nggak mau makan riba, ciri khas keluarga fundamentalis. Semuanya sudah luar biasa. Yang rajin-rajin ke masjid mulai dicurigain. Tapi yang ke diskotik, udah zamannya, nggak apa-apa. Ini hak azazi dia. Bener-bener Pak. Makanya menggenggam iman di akhir zaman seperti menggenggam batu bara yang menyala. Berislam benar-benar di akhir zaman ini menjadi ghuraba, orang-orang asing dan aneh. Khair insyaallah. Siapa yang mau istiqomah, dialah yang mukmin itu. Siapa yang maunya menyelamatkan diri, yang penting kata orang begini dan saya selamat dari kata-kata orang, dia menjadi munafik. Dan dia akan berada dalam kelompok munafik itu. Kalau Dajjal muncul, dia akan menjadi pengikutnya. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Demikianlah dari saya pada malam hari ini. Ya, kalau ada satu pertanyaan lagi boleh. Masih ada untuk satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada satu pertanyaan. Ibu-ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya Bu ya, berarti udah paham semua ya. Tinggal melindungi diri masing-masing, memprotek diri masing-masing, hatta la nakuna wahidan minan nifaq. Ada kuncinya Pak, Ibu. Mau tahu kunci supaya nggak munafik seumur hidup? Mau tahu kuncinya? Nabi kasih syarat, gampang. Kata Nabi, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam. Jangan pernah telat takbiratul ihramnya. Ketika imam Allahu Akbar, kita sudah bersama Allahu Akbar. Selama 40 hari 40 malam, dari subuh sampai isya kita jaga, dijamin dia lepas dari dua perkara kata Nabi. Pertama, Allah akan lepaskan dia dari kemunafikan sampai dia mati. Masya Allah ya. Yang kedua, dia dijamin lepas dari api neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi startnya jaga saja sholat 5 waktu berjamaah di masjid bersamaan dengan takbiratul ihramnya sang imam.
Ustadz kalau begitu dia habis itu menunda-nunda sholat gimana? Nggak akan terjadi. Karena sifat itu tidak akan ada lagi pada dia. Sudah dibuang oleh Allah. Dia rindu untuk mengejar berjamaah terus. Itu hadiah berikutnya dari Allah SWT. Dia rindu tahajud, dia rindu Al-Quran, dia rindu. Jadi Pak, komitmenlah dengan sholat berjamaah 5 waktu di masjid bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Simple nggak? Mudah nggak kira-kira? Jangan bilang susah. Kalau dibilang insya Allah kami bertekad, nggak susah. Tapi kalau dibilang susah, ya jadi susah Pak. Bismillah, bismillah, bismillah. Kita sangat bertekad untuk menjadi orang yang selamat dari kemunafikan. Mari kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Besok subuh kita ngaji lagi di mana Pak RW? Di Musholla Al Amin. Silahkan nanti lepas sholat subuh gabunglah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.